Justru orang luar, ya kan, tadi yang bisik-bisik tetangga tadi, konon kabarnya tuh Pak Safri sendiri yang dianggap deep state. Itu kan menunjukkan kelemahan Prabowo. Yes. Bahwa dia nggak tahu. Prabowo ini rajanya intelijen. Nggak mungkin dia nggak tahu. Jadi kalau nganggap Prabowo nggak ngerti apa-apa tuh salah. Salah besar. Prabowo paling paham persoalan-persoalan seperti ini. Kelihatannya gagah, tapi sebenarnya pengecut. Oke, pemirsa, balik lagi. Selamat datang di On The Table. Dan di depan saya ada abang kita senior, politisi senior, Bang Julvan. Kalau ngomong sama beliau ini, saya bilang sama tim saya, jangan terpaku sama tema. Itu pasti akan begini. Kalau ngobrolan di luar kan begini, ngerucut. Kalau kita tuh begini ya Bang ya. Iya. Terima kasih Bang, menyempatkan waktu dan puji Tuhan, alhamdulillah Bang Julvan sekarang sebenarnya sedang menjalani terapi ya Bang. Iya, iya. Tapi masih fit. Sudah lebih baik dari pertemuan kita terakhir. Oh, yang terakhir sebulan lalu mungkin ya. Iya. Dan sebulan itu banyak isu Bang. Lebih sebulan lah, 2 bulan lah. 2 bulanan, hampir 3 bulan Bang. Dan banyak isu yang kita pingin sekali ngobrol dengan Bang Julvan. Iya. Iya, Bang Jul. Dan kita mulai dari sebuah pernyataan yang menurut saya agak mengejutkan. Karena itu disampaikan oleh seorang menteri aktif. Kalau pengamat kan udah biasa. Iya, iya. Itu Menteri Pertahanan kita, Menhan kita, Pak Safri Samsudin menyatakan bahwa ada deep state di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, tentang deep state itu sempat dibahas tuh jauh sebelumnya, tapi itu di luar, bukan orang-orang dari dalam, ya kan. Kalau ini kan agak mengejutkan karena yang menyampaikan itu adalah seorang menteri kabinet yang masih aktif. Siapa tuh? Pak Safri Samsudin. Oh. Iya, menurut dia Menhan ya? Menhan. Menurut dia ada deep state di pemerintahan Pak Prabowo. Musuh dalam selimut yang bertujuan supaya birokrasi di pemerintahan ini tidak menjadi kuat gitu. Nah, tapi saya mau dengar dulu bagaimana Bang Julvan menafsir ini dari sudut pandang politik misalnya. Atau sudut pandang apapun menurut Bang Julvan pernyataan seorang menteri aktif tentang deep state. Di tengah situasi di mana pemerintahan Pak Prabowo sekarang lagi diserang habis-habisan, bahkan ada isu upaya penggulingan dan lain-lain. Ya kan? Tiba-tiba ada pernyataan seperti itu. Gimana Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Wah, jadi hostnya saya. Ya, karena Bang punya juga kan itu. Ya. Jadi begini, kalau isu deep state itu kan sebenarnya domain pengamat. Yes. Domain orang di luar pemerintah yang mengamati bahwa ada deep state di dalam birokrasi pemerintahan. Kalau ini diutarakan oleh seorang menteri, apalagi Menhan, yang aktif dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini kan orang jadi bingung. Loh, betul. Bagaimana kita membuka persoalan internal pemerintahan keluar? Kan gitu. Yeah. Jadi kan membuat orang cara berpikirnya nih galau kan? Ya. Yeah. Gitu. Nah, dan siapa yang disebut dengan deep state itu juga tidak jelas. Betul. Siapa? Ya. Yeah. Karena deep state itu kan bukan sesuatu yang anonim ya. Ya. Ada orangnya. Ya ada. Bahkan kalau dalam bisik-bisik tetangga istilahnya, kan ada lagunya itu. Ya, bisik-bisik. Bisik-bisik tetangga. Katanya justru ini Pak Safri ini deep state ini. Orang kan nggak tahu bahwa apakah dia ke Amerika ketemu dengan Hegseth, Menteri Pertahanan ya. Menteri Pertahanan apa Menteri Perangnya Trump. Menteri Perangnya Trump. Nah, itu datang sendiri apa perintah Presiden? Kan gitu, orang bertanya boleh, ya kan. Kemudian mengumpulkan misalnya mantan jenderal segala macam. Lalu bicara sebagai Menhan, di belakangnya ada pejabat-pejabat tinggi negara.
dari kalangan TNI misalnya, itu kan domainnya sebenarnya domainnya Menko ya. Menko. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah justru orang luar, ya kan, tadi yang bisik-bisik tetangga tadi, konon kabarnya tuh Pak Safri sendiri yang dianggap deep state. Deep state. Nah tapi kita kan nggak bisa menuduh, Iya. kita nggak bisa menuduh, itu kan persepsi orang. Nah jadi kalau di sini memang membingungkan gitu. Oleh karena itu saya kira kita nggak usah membuka-buka isi apa yang ada di dalam pemerintahan, itu selesai aja secara internal. Menhan lapor kepada presiden, Pak ini ada deep state ini, kan lucu nggak? Ya kan, seorang Menhan, seorang anggota kabinet aktif. Itu menceritakan tentang adanya deep state. Seperti pemerintahan bayangan ya Bang ya? Bukan, birokrasi. Birokrasi bayangan. Birokrasi bayangan di dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini. Nah siapa? Apakah Wapres yang dia maksud? Apakah mampu Wapres membangun kekuatan di dalam kabinet? Kan sangat terbatas. Wakil presiden kan itu kita tahu sangat terbatas perannya. Gitu lah. Dia menempatkan anggota kabinet satu orang pun berat. Nah kemudian ada image, oh jangan-jangan ini tuduhannya kepada Pak Dasko diarahkan. Betul. Kan gitu. Nah saya tanya juga, semua kan Dasko juga ada batasnya. Kemampuan untuk membangun seperti ini. Jadi tidak semua gitu loh. Nah jadi ini maksud saya seharusnya etikanya dijelaskan kepada presiden. Kemudian presiden yang harus menyelesaikan kalau memang ada persoalan ini. Semua pembantunya. Ya, menyampaikan bahwa ada deep state di dalam birokrasi kita. Kan ternyata enggak gitu loh. Nah jadi menurut saya main-main politik seperti ini enggak tepat. Maksudnya benar, pernyataannya benar, tapi caranya salah gitu. Nah, jadi etikanya persoalan internal diselesaikan secara internal. Kalau memang ada siapa langsung dipanggil, karena Menhan kan bukan wakil presiden. Menhan bukan Menko, apalagi presiden. Ngapain ngomong-ngomong seperti itu? Dan nggak lucu itu. Itu gini, itu kan menunjukkan kelemahan Prabowo. Bahwa dia nggak tahu. Prabowo ini rajanya intelijen. Nggak mungkin dia nggak tahu. Ada orang yang sok tahu. Ngomong seperti ini, ngapain? Jadi maksud saya kalau ngomong terus terang aja, kalau salah ya salah. Kalau benar kita dukung kan gitu. Ini kayak jadi melempar bola ke orang luar jadi. Makanya. Karena kan situasi. Lahirlah isu-isu gini ditangkap oleh Sedidu, Refli Harun, kelompok-kelompok yang tidak senang kepada, katakanlah kepada Gibran, kepada Jokowi. Seolah-olah ini digambarkan, oh ini Jokowi, ini Gibran. Jadi kacau, jadi liar. Jadi kalau kayak begini apa kita bilang mau bangun bangsa, bangun negara, tapi kita membuat situasi kacau di dalam tubuh birokrasi dan pemerintahan kita. Dan itu poin penting tadi yang Om bilang. Seolah-olah Prabowo itu lemah. Iya, soalnya dia nggak tahu. Akhirnya anggapan yang selama ini di medsos, banyak sekali juga Prabowo nggak paham masalah. Bahkan ada yang bilang bodoh segala macam di TikTok itu kan. Oh, ini benar nih. Buktinya dia nggak paham ada deep state di dalam birokrasi. Bukan nggak paham. Kalaupun ada dia paham. Kalau memang nggak ada gimana? Kan bisa terpantau. Ini Indonesia bisa terpantau. Siapa yang bisa membangun deep state di dalam birokrasi? Nggak ada. Semua terpantau. Dan itu dibawakan dari Pak Prabowo. Iyalah pasti. Jadi kalau nganggap Prabowo nggak ngerti apa-apa tuh salah. Salah besar. Prabowo paling paham persoalan-persoalan seperti ini. Apalagi orang bilang Prabowo nggak ngerti soal MBG ini, dibohongi sama Dadan, sama kepala-kepala BGN itu kan. Ternyata dia ambil tindakan tegas. Nanti akan ada lagi nih tindakan-tindakan tegas yang akan diambil oleh Prabowo. Nah jadi menganggap Prabowo tidak paham seperti tuduhan Sedidu bahwa ada 3. Oh itu nanti Bang, kita punya videonya. Oke. Kita fokus di kemarin saya sempat berpikir begitu Bang. Kalau saya tadi nggak sampai ke analisa Abang mengatakan kalau ngomong begini, ini sama aja menganggap Pak Prabowo nggak ngerti apa-apa. Iya. Nah, itu bahaya. Saya tadinya berpikir nggak etis lah. Ini kan urusan dapur kalian. Jangan dilempar keluar di mana di luar ini
lagi gonjang-ganjingnya kuat sekali, ada ya sampai isu penggulingan, dan dengan ini kan seolah-olah dibukakan pintu bahwa kalau lu masuk sekarang bisa gulingkan Prabowo. Orang ada kok di dalam musuh dalam selimutnya, lu tinggal. Nggak ada. Ya kan kalau kita Kalaupun menafsirkan ada, itu semuanya dalam rangka memperkuat birokrasi di bawah kepemimpinan Prabowo, itu ada. Iya. Apakah itu yang dimaksudkan dengan deep state? Misalnya Dasko kan bekerja bagaimana memperkuat birokrasi, bagaimana DPR bekerja untuk menjembatani legislatif sama eksekutif. Nah, buktinya dia hadir. Siapa yang berpikir tentang hadir ke pasar modal berkali-kali? Betul. Untuk menstabilisi mata uang, Seorang ketua saham. DPR, Ya. bukan Ketua Menteri DPR nggak datang. Nah, Menhan juga nggak hadir. Jadi yang bisa mengkoordinasi ini kan Dasko. Nah, kalau dia dituduh sebagai misalnya iya. kita tidak mengatakan dia dituduh. Kalaupun dia yang dipersoalkan dalam konteks dipersepsikan sebagai deep state gitu. Ya ngapain dia stabilkan mata? Dia berjuang di situ. Betul. Ngapain Dasko ke pasar modal? Harus menjelaskan ini, harus menjelaskan itu, segala macam. Menemui orang-orang yang waktu itu mau lontarkan wacana makar. Ya ngapain juga dia meng-approach beberapa kawan yang dianggap vokal ya, tapi vokalnya dalam rangka mencari posisi juga, ya kan? Dalam rangka cari posisi, di-approach oleh Dasko supaya mereka lebih soft dalam melihat persoalan-persoalan bangsa dan negara ini secara kritis. Ngapain? Dia panasin aja. Tuh dia udah buka jaringan itu kan. Kalau definisi deep state kan itu pemirsa. Jadi ada orang dalam yang coba membangun kekuatan sendiri, mengendalikan birokrasi bersama orang-orang luar dengan kepentingannya sendiri. Siapa gitu kan, itu? Rasanya enggak ya. Enggak ada lah. Nggak mungkin. Ya. Jadi ketahuan, belum apa-apa nanti udah disikat duluan. Tahu, Prabowo tahu. Betul. Ya. Ngapain dia ada kepala bin, ada Kapolri, ada Bais, ada yang lain-lain lagi, perangkat-perangkat lain. Termasuk ada Menhan di situ. Kan harusnya memberikan laporan yang sesuai terhadap situasi yang genting, misalnya ada deep state. Wah, ini genting sekali. Nggak ada. Jadi kalau kita bilang oligarki masuk di dalam konteks deep state dalam pengertian ada link kan gitu. Ya oligarki ini kan juga tergantung birokrasi. Ya, mereka kan nggak bisa masuk kalau birokrasi nggak buka pintu. Betul. Ya. Karena selalu mulai dari orang dalam kan. Iya. Namanya juga musuh dalam selimut. Makanya, jadi itulah saya kira. Kadang-kadang harus lebih berhati-hati mengeluarkan statement yang akhirnya membingungkan, mengacaukan situasi. Walaupun tidak terlalu meluas itu tanggapan-tanggapan itu kan. Tapi kan segelintir orang memanfaatkan isu itu. Ini kan bahaya kan. Betul. Dan kalau kita melihat justru kok menteri-menterinya ini di saat Pak Prabowo jungkir balik membangun ekonomi, menteri-menterinya malah terlihat menunjukkan powernya masing-masing gitu Bang. Kalau bicara kayak gini kan seolah-olah Pak Menhan itu ini banget di dalam, berperan banget kan. Padahal tidak seperti itu kan kerja kabinet. Ya kalau saya pikir memang orang kan ada kondisi-kondisi psikologis tertentu ya. Nah ini yang kita... Ini kan persoalan latar belakang psikologis. Merasa mampu, merasa bisa berbuat sesuatu yang Prabowo tidak tahu kan gitu. Itu bisa aja. Dan ini juga kita agak melebar sedikit seperti tadi yang bilang. Tapi masih berkaitan sama Pak Safri. Kan sebelumnya beliau juga yang bicara negara dalam negara itu kan. Ketika dia ada di lapangan IMIP itu loh Bang. Yang dia bilang ini kok ada punya bandara sendiri. Seolah-olah mereka punya aturan sendiri. Negara dalam negara. Itu yang seperti isu yang nikel itu ya. Iya betul. Yang makanya saya bilang kan ditindak saja kalau memang ada. Ngapain kita ngomong? Betul ya. Fungsi Menhan itu kan bertindak bukan ngomong. Tindak kalau memang ada diam-diam. Ini nyebar. Ya kan expose kemana-mana. Tapi nggak ditindak nanti. Jadi gitulah saya kira memang sebenarnya inti semua persoalan ini ketidakpuasan terhadap Jokowi. Akhirnya dikaitkanlah itu kaitannya dengan Jokowi. Setiap orang jadi tersangka sekian puluh triliun Jokowi.
Iya, Kak. Nadiem Jokowi, Nah, semua Jokowi. Yakut Jokowi. Iya. Itu kita sering bahas, Bang. saya kadang-kadang mikir kaya banget Pak Jokowi sampai ada bukti di saya bawa uang ke sana ke Solo. Cerita bawa uang aja itu udah salah. Jadi memang mereka, ini kan orang tahu bahwa Jokowi sedang diserang di medsos. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya Jokowi diperintah Jokowi, saya perintah Jokowi, berarti orang percaya. mengharapkan ada keringanan, ada support bahwa ini Jokowi kan gitu. Ya begitulah. Enggak, Oke. kita kan begini, harus fair aja. Iya. Harus fair. Kalau memang Pak Jokowi itu memang menerima, tolonglah lembaga instansi hukum kita membuktikan, menyelidiki. Ya kan bisa. Bukan nggak bisa. Bisa menyelidiki. Dari Polri, dari KPK, dari Jaksa kan bisa. Atas perintah Presiden. Nah, itu. Tapi kan ini tidak terjadi. Nanti mereka bilang framing lagi, Bang. Kayak Jokowi kan ininya Pak Prabowo, nggak mungkin lah. Ya nggak bisa. Kalau Pak Prabowo itu nggak mungkin. Artinya melakukan perlindungan kan ada batasnya. Ya. Katakanlah seperti kepala BGN. Kan? Nggak bisa dilindungi, mau apa? Orang dia lagi berperang. Kalau memang secara hukum terbukti kan gitu. Betul. Panggil BPKP, PPATK, terbukti ya Jalan. berhentikan. Ada buktinya kan gitu. Kalau ada buktinya saya kira dia akan ambil tindakan. Gitu. Nah, jadi jangan Presiden Prabowo didesak-desak oleh, saya nggak bilang kelompok oposisi ya. Itu bukan oposisi. Bagaimana? Mau dibilang oposisi, orang penjilat. Nanti itu lebih tajam lagi kalau kita dengar video yang satu ini, Bang. Oh ya. Jadi Saya ditahan-tahan terus, nggak boleh ngomong. bukan seperti tadi kan Ada kita deep state juga di podcast ini. seperti tadi, Bang, kita bilang ya kan pernyataan Pak Menhan itu bisa jadi makanan empuk buat yang di luar. Dan saya tidak tahu apakah berkaitan atau tidak. Pernyataan tentang deep state itu seperti diterjemahkan secara sangat vulgar oleh Pak Said Didu. Coba kita putar videonya. Ada pernyataan Said Didu yang menurut saya ini kalau dikait-kaitin nama pernyataan Menhan nyambung ini. Ini, Bang, videonya, Bang. Ini di Ngobrol Politik Negeri. Kalau tidak salah yang memfasilitasi ini Refli Harun karena disebut sama si Said Didu di situ. Itu kan ada. Ya. Ini akun YouTube dia. Kenapa pertanyaan itu muncul bagi saya? Saya membaca dan menghayati Pak Prabowo dari 3-4 bukunya yang saya baca mulai 2012. Ada 4 yang saya tangkap dari beliau. 1, bahwa dia risau sekali terhadap bangsanya setelah terjadi 98 tadi, bahwa terjadi paradoks bangsanya kaya tapi rakyatnya miskin. Terus yang kedua, pulang dari Yordania menyatakan tekad bahwa untuk merubah bangsanya tidak ada jalan lain kecuali masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan. Dan dia berjuang secara konsisten. Tapi itu udah lama. Lebih 20 tahun mulai Jakarta, dari Wapres, November 2 kali calon 2024. presiden baru menang menjadi presiden 2024. Apa yang mau dia perjuangkan? Saya lihat hanya 2 sebenarnya. 1, bahwa ekonomi harus dinikmati oleh rakyat. Itu di-upload. Yang kedua, Coba lihat tanggal upload. bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Di-upload baru. Itu yang dia mau perjuangkan. Dia sederhana sekali yang dia mau perjuangkan. Pertanyaannya, apakah saat ini Prabowo masih di garis perjuangan tersebut? Itulah kenapa saya tadi bertanya, apakah Prabowo masih ada? Itu pertanyaan saya. Karena tadi konfigurasi kabinet kayaknya agak jauh dari yang kita bayangkan. Nah, yang saya bayangkan sekarang adalah siapa tahu sebenarnya saat ini baru terjadi perebutan kekuasaan. Bukan kemarin. Nah,
Karena begini, kabinet yang disusun Prabowo saya katakan kan 5 jalur. Jalur pertama politisi, jalur kedua profesional, jalur ketiga adalah oligarki, jalur keempat adalah dinasti, jalur kelima adalah juru maki. Ini 5 jalur yang masuk ke kabinetnya Prabowo yang sekarang. Nah, jadi saya membayangkan sekarang yang terjadi ini sedang terjadi perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan. Saya kira kita udahin aja nih, apa kita dengar ini. Merdeka Utara Siap. dengan Ya. Jadi obrolan itu di 2024 November, di-upload Refli itu 7 Juni 2026. Dan ya kita tidak bisa mengaitkan itu dengan, maksudnya tidak bisa mengaitkan bahwa setelah Syafri bicara, Menhan Syafri bicara lalu ditangkap sama Said Didu. Ternyata dia duluan bicara. Tapi pernyataan Pak Said Didu ini itu peristiwanya tanggal sekitar November 2024 tadi kalau kita lihat di 9 belakang November. itu. Sementara di upload Refli itu tanggal 7 Juni 2026 kemarin. Ini ada sesuatu yang menurut saya bahaya sekali omongan Pak Said Didu ini. Karena dia secara vulgar membenturkan Pak Presiden dan Wapres kan Bang di situ. Yang kemudian kalau dalam mungkin di situlah ada inspirasi Pak Menhan untuk mengatakan ada deep state, kita nggak tahu. Tapi kalau Abang melihat emang iya Bang. Ya kan ada itu Merdeka Selatan sama Utara. Di kategorisasi lagi jalur itu. Jadi kalau di utara menurut Pak Said Didu itu ada oligarki, dinasti dan juru maki. Yang di selatan, selatan itu ya, selatan kan mewakili istana presiden, utara kan presiden. Sehebat itu Pak Said Didu membaca apa yang terjadi di dapur istana itu Bang. Pertama ini omongan hayal, fiktif ngomongan ini. Jadi karena dia sudah ngomong di media sosial, kita harus tanggapi. Betul, karena Ya publik. kan? Nah, karena publik jangan sampai percaya sama omongan-omongan fiktif dan omongan-omongan lamunan ini. Nah, kalau omongan lamunan dipercaya sama rakyat kan kasihan. Akhirnya rakyat, wah ini bahaya nih. Apanya yang bahaya nggak jelas. Jadi menurut saya, pertama membenturkan antara utara, selatan, wapres dengan presiden itu sama sekali nggak ada. Mana mungkin? Masa Pak Jokowi nggak bilang sama anaknya, saya 2 periode loh jadi presiden. Tahu betul batas-batas di mana sebagai wapres dan di mana sebagai presiden. Itu punya kekuasaan yang kita bilang sebenarnya absolut, ya kan? Bisa. Sekarang semua partai di dalam parlemen, Pak DPR kita adalah dukung Koalisi. Prabowo. Ya kan, semua partai tanpa kecuali PDIP ada di luar. Itu pun ada bisik-bisik di luar kan. Bisik-bisik itu ada pertemuan-pertemuan di luar parlemen lah. Tidak terlalu berseberangan antara Pak Prabowo dengan Megawati misalnya. Dibilang oposisi ya enggak juga gitu kan. Penyeimbang katanya. Nah, lain lagi itu. Cari untuk selamat cari kata lain itu penyeimbang kan gitu. Nah, jadi maksud saya bahwa kalau Presiden Prabowo memang sudah merasakan, kan seolah-olah gitu. Asukan di Said Didu, Presiden merasakan dan percaya. Dengan itu, ya tinggal bilang sama semua partai yang ada di DPR. Saya nggak nyaman nih kerjasama dengan Wapres Gibran. Bagaimana caranya lah? Adakan sidang untuk memberhentikan Wakil Presiden. Kan bisa aja, nggak usah Said Didu. Ada jalur konstitusionalnya. Dan karena apa yang disampaikan Said Didu itu omong kosong, Presiden tidak melakukan langkah apa-apa, gitu loh. Kan gini, biasanya Presiden kalau bertemu orang, dia terus terang ngomong. Kalau karakter Pak Prabowo. Saya kan berapa kali, misalnya dia bilang, saya sangat puas bekerja sama dengan menteri-menteri yang pernah bekerja sama Jokowi pada periode lalu. Siapa itu? Erlangga, Bahlil, Zulkifli Hasan, dan yang lain-lain. Mereka cukup membantu saya kok. Nggak ada konflik, nggak ada apa. Itu Pak Prabowo bilang begitu. Ya. Jadi kalau Said Didu bilang ini ada perebutan kekuasaan yang real. Nah mungkin. Sangat tidak mungkin. Gitu loh. Jadi udahlah. Ini kan cerita-cerita namanya orang frustrasi gimana sih. Udah capek dukung Prabowo nggak dapat apa-apa kan gitu.
Ya kan? Salah timing dia. Waktu kalah dia ada di situ, pas menang dia nggak di situ, Bang. Ya gini kan masalahnya. Gimana dia kan ceritanya? Orang-orang frustrasi. dia kan tadinya bagus kan. Ya. Tiba-tiba minta waktu ketemu dengan Abraham Samad apa-apa ketemu Prabowo. Keluar dari situ nggak dapat apa-apa juga, nggak jadi apa-apa juga. Betul. Nah ini mungkin muncul lagi untuk bagaimana caranya supaya mendapat kepercayaan dari Prabowo. Nggak mungkin Prabowo percaya. Mana mungkin Prabowo percaya. Jadi salah langkah aja ingin memprovokasi Prabowo untuk pecah dengan Gibran Wapres, itu nggak berhasil. Gitu. Karena Gibran tuh sangat tahu juga bahwa posisi dia Wapres. Ikut aja apa yang maunya presiden. Itu kan polanya begitu. Yeah. Ya, polanya begitu. Jadi saya ikut presiden aja. Apa kata presiden? Presiden perintah saya ikut. Kan nggak ada yang neko-neko. Yeah. Ya kan seperti Yusuf Kala kan dibilang lebih dominan daripada SBY misalnya gitu kan. Bahkan itu terjadi di periode pertama Pak Jokowi juga. Ya, jadi kalau ini kan enggak. Makanya seperti tidak terlihat sama sekali Pak Mas Gibran. Ya, jadi begini. Ini kan strategi politik bisa aja ya, bisa. Kalau orang bermain politik kan macam-macam bisa dilakukan. Misalnya ini Prabowo susah kita gulingkan ini kalau masih ada Jokowi di belakangnya. Kan gitu. Oleh karena itu bagaimana kita menggeser supaya Jokowi dengan Prabowo pecah, berarti Prabowo secara politik mengalami kelemahan, nanti gampang kita jatuhkan dia. Atau paling tidak kalau Prabowo ada jarak dengan Jokowi, mereka punya celah. Kemudian dianggap Prabowo lemah, maka mereka bisa masuk menggantikan perannya Jokowi. Gitu kan. Nah, itu nggak akan terjadi. Jadi Prabowo sangat paham main-main seperti ini. Ya kan dia dia jenderal bintang 4, bukan anak kecil. Dan yang dia lihat kumpul-kumpul itu aja orangnya. Nah, itu aja. Mulai ada yang keluar 1-2 kan, yang masuk kurang. Dulu kan ada Din Samsudin di situ. Kita nggak lihat lagi tuh. Din Samsudin, mungkin dia kan profesor doktor. Betul. Akademisi, capek ketua juga. umum PP Muhammadiyah. Ngapain gabung sama, kalau saya bilang orang-orang nggak jelas itu, yang punya vested interest yang terlalu tinggi misalnya kan. Nah, sehingga mengambil suatu sikap bagaimana mendiskreditkan seseorang. Tipe Din Samsudin kan bukan kayak begitu. Nah, jadi inilah saya katakan bahwa Pak Said Didu udahlah, dan kawan-kawan ya, udahlah. Umur kita udah tua-tua juga kan. Nah, dan tidak ada anak muda yang gabung. Ada 2 Bang kalau nggak salah. Siapa? Ferry Amsari dan Zainal Abidin Mokhtar. Ya, kalau saya sih warna suaranya sama, tapi apakah mereka ada di satu perkumpulan? Jadi gini, tuh kita bahwa tapi kan persepsi akademisi dengan persepsi politisi kan berbeda. Nah, mungkin dia diundang untuk hadir, untuk nggak hadir nggak enak, oke. Yang undang orang tua semua. Kemudian menjadi narasumber, mereka ahli hukum tata negara, bicara sesuai dengan hukum tata negara. Kalau saya saran sebatas itu aja lah. Yang namanya Zainal Abidin Mokhtar, Ferry Amsari bergabung dengan kelompok ini. Mereka punya masa depan lagi yang lebih bagus. Beri pencerahan-pencerahan yang memang bukan berdasarkan kebencian. Pencerahan-pencerahan yang berkualitas, yang memang bisa membantu situasi ini menjadi lebih baik gitu kan. Nah, itu kan tinggal mereka kan mampu itu. Kalau ngikuti emosi-emosi aja apa? Nggak ada perjuangan di dunia ini berhasil berdasarkan emosi. Nggak berhasil. Nah, jadi orang itu kan mau dapat kekuasaan atau menjatuhkan kekuasaan, melakukan perubahan politik kayak balik tangan, mana bisa. Kan orang harus berjuang, membangun dulu organisasi yang solid, yang kira-kira persepsinya sama, secara visi misinya sama, kemudian masuk membuat aktivitas pergerakan perubahan pelan-pelan kan gitu. Bukannya itu yang harus dilakukan. Bukan kita mau bilang amburadul nggak enak ya. Apa ya istilahnya itu,
Sembrono. Lebih parah lagi. Apa ya? Hantam kromo kayak. Ya artinya tidak dari sudut pandang logika politik untuk mencapai perubahan nggak mungkin seperti ini. Ini emosi aja. Ada rasa kekecewaan, kecemburuan, kebencian, meledaklah keluar menjadi emosi. Dari dulu kan kita udah tahu adanya Karena oligarki. emosi akhirnya keluarlah pernyataan-pernyataan yang secara logika politik tadi Abah bilang nggak masuk ini. Pak Jokowi bukan apa-apa lagi, mana bisa dia mengendalikan oligarki. Nah itu dia. Iya kan? Tapi selalu kesana kalau lihat omongan orang-orang oligarki ini, kan pasti mencari sandaran kekuasaan. sandaran kepada yang berkuasa. Iya. Itu begitu. Dulu ke Soeharto, rubah ke Habibie, SBY. Saya tahu kan, pada semuanya ke rumah Megawati. Kan gitu. Terus setelah itu ke SBY. Habis itu ke Jokowi. Ya sekarang mereka ke Prabowo. Mana mungkin lagi ke Jokowi, bisa bantu apa Jokowi, nggak bisa bantu apa-apa. Apalagi ke Pak Jokowi terus bersatu untuk memerangi Pak Prabowo lah. Ya, terus kalau dia bilang tadi dinasti. Emang hanya Gibran, Pak Jokowi yang taruh Gibran? Megawati, ketua DPR. Memang si Puan adalah anggota DPR paling berkualitas dari PDIP. Kenapa dia? Ya kan? Puan bukan anggota DPR RI terbaik dari PDIP yang ada di DPR. Masih banyak lain yang terbaik. Tapi kenapa Megawati menaruh dia? Itu apa namanya? Dinasti juga. Ya siapa lagi? Surya Paloh. Nah, Itu juga naruh anaknya. Prananda. Iya kan? Pak SBY. SBY lagi. Ketum Demokrat AHY. Dan kemudian apa lagi si Ibas sebagai ketua fraksi atau apa saya nggak tahu lah. Pokoknya berperan lah. Banyak. Jadi yang disorot kenapa Jokowi? Saya pernah bilang begini. Kenapa Jokowi gampang dibully? Pertama dia presiden yang bukan anak jenderal. Tidak lahir dari dinasti politik. Dia presiden bukan jenderal. Dia bukan anak tokoh negarawan. Dia adalah dirinya sendiri. Dianggap begitu dia tidak lagi menjadi presiden, kemana sandarannya? Satu-satunya sandaran Jokowi adalah dekat sama rakyat. Dia sadar betul, saya bukan jenderal, bukan anak jenderal, bukan anak tokoh, bukan anak pahlawan revolusi atau pahlawan nasional. Ya saya anak rakyat, saya bersandar kepada rakyat. Jadi setelah berkuasa safari diam, masuk akal safari ke masyarakat itu. Dia nggak usah safari juga, rakyat udah datang ke rumahnya ribuan tiap hari. Sampai kemarin juga saya banyak itu, bahkan dari asosiasi-asosiasi bisnis apapun masih datang. Ya karena orang kerinduan, masa nggak boleh? Karena waktu Jokowi jadi presiden pernah datang ke mereka. Ya. Nah, terus mereka dengar Keluhan sakit, ya kan? Mereka mau datang. Ya kenapa mau? Karena dia berbuat dulu datang kepada rakyat. Ya kan? Apapun alasannya, rakyat merasa puas dengan kehadiran Jokowi. Nah, sekarang dia mau datang lagi dipersoalkan. Nah, dibilang, wah ini dalam rangka untuk kepentingan Gibran. Atau Kaisang di PSI. Kenapa? Emang nggak boleh? SBY mutar-mutar ke sana naik bis dari Aceh sampai kemana-mana. Untuk apa? Boleh kan? Boleh. Megawati kemana-mana boleh kan? Jadi itu biasa sebenarnya. Cuman kenapa begiliran Jokowi dipersoalkan? Inilah kebencian. Kebencian kepada anak rakyat yang disenangi rakyat. Ya kan? Sehingga dianggap tidak ada pembela. Pembelanya rakyat. Jokowi itu bukan penakut, tegar loh dia. Karena hantamannya banyak sekali. Dia kan yakin betul mempertegas bahwa Prabowo Gibran harus 2 periode. Artinya mendukung. Selama Pak Prabowo memang masih nyaman dengan Gibran. Merasa bisa bekerja sama dengan Gibran. Nah sekarang kalau Pak Prabowo bilang, oh saya nggak nyaman, nggak bisa. Masa mau dipaksakan? Siapa yang bisa maksa? Saya Didu. Gak ada yang bisa maksa Prabowo untuk menentukan siapa wapresnya yang akan datang. Nah, kalau dia memang merasa nyaman dengan Gibran, ya Gibran. Masalahnya di mana? Kalau dia bilang nggak mau ya. Mungkin apakah Jokowi atau Gibran atau kekuatan politik lain ingin Gibran jadi presiden. Itu boleh aja kan. Jadi jangan sentimen, jangan romantisme, melankolis di dalam politik ini. Jadi
pakai rasio-rasio akal sehat dalam politik. Ini enggak Kalkulasinya enggak kalkulasi emosional. emosional, romantisme segala macam. Ini kampungan ini. Walaupun tinggal di kota ya, tinggal di kota kan bisa aja. Pola pikir Paradigma kampungan. kampungan ini kan kita nggak boleh juga kan. Iya. Karena orang kampung sekarang dengan nonton medsos mereka Sudah pintar-pintar. canggih-canggih, Ini kampungan dalam pengertian cara berpikir yang Kolot, kolot gitu loh. konservatif ya, bisa ke sana ya Bang ya. Iya, jadi gitu. Old school. Kata anak Jaksel. Ini masih old school nih kalau pola politiknya masih seperti ini. Hajar depan, dimanis-manisin. Seperti kata Abang tadi, ini pengkritik tapi sebenarnya penjilat gitu ya Bang ya. Kelihatannya gagah, tapi sebenarnya pengecut. Ya kan gagah, tapi sebenarnya pengecut. Oke. Oh ini tadi ngantem-ngantem Prabowo Gibran, sekarang muji-muji. Muji-muji. Apa? Bulak-balik nggak jelas ini. Bang, saya tertarik ketika Abang tadi seperti kita bilang, tadi kan begini tiba-tiba ada nama Pak Jokowi, ya kan? Dan soal safari dia itu jadi saya bingung. Padahal itu kalau tidak salah itu beliau sampaikan waktu dia ngumpul sama relawan-relawan. Jadi pertemuan informal, bukan yang ayo kita ngumpul terus dibikin susun strateginya, mappingnya gimana segala macam. Kayak memang dia seperti menyampaikan kerinduannya, kayak saya harus keliling lagi deh. Kayak santai gitu loh Bang. Bukan yang dipanggil semua relawannya lalu dibuat meeting nanti. Ini relawannya aja yang karena Begini, artinya. tapi rame sekali Bang reaksinya Bang. Ya, kan begini, mereka ini salah. Pak Prabowo itu setiap apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi ada info A1 yang dia terima. Ngapain dengar orang-orang ini? Mencak-mencak sendiri nggak jelas. Ngapain? Nggak terpengaruh. Dia ada info A1. Ada BIN, ada BAIS. Kan dia pasti bisa. Bagaimana caranya? Itu urusan badan intelijen lah untuk mendapatkan informasi. Apakah nanti berdiskusi dengan siapa yang hadir? Kan bisa. Ya. Dalam rangka mencari informasi. Jangan sampai terjadi miscommunication kan gitu. Ya. Itu bisa. Jadi nggak usah diajari lah Presiden Prabowo ini tentang hal-hal seperti itu. Kita harus dukung Prabowo. Apanya dukung, masa nggak ada? Cuman itu aja orangnya. Ya, jadi mengharapkan ini menjadi. Nah kan kasihan adik-adik mahasiswa. Ya, adik-adik mahasiswa apakah buruh atau pemuda atau segala macam. Sebaiknya mereka harus berpikir sendiri. Langkah apa yang mereka harus ambil. Jangan terpengaruh oleh orang-orang yang sudah punya masa lalu, yang punya perstet. Itu kan dulunya di dalam pemerintahan semua. Refli Harun, Said Didu, kemudian Gatot Nurmantio, ya, Abraham Samad juga kalau salah. Ya kan pernah KPK ya zaman Jokowi semua kan. Betul. Jadi kalau saya bilang ya kasihan lah. Dan saya yakin mahasiswa sekarang Gen Z sekarang pinter-pinter lah. Nggak kayak dulu ya, gampang terpengaruh. Enggak, mereka baca di medsos, ya kan segala macam. Mereka tahu lah main-main seperti ini. Alah, ini kan cerita emosi aja. Kalau mereka mengatakan ijazah Jokowi palsu, kenapa kau calonkan? Berarti kau nipu. Penipu paling besar kalau gitu PDIP dong. Kalau memang ijazah Jokowi tidak ada, berarti PDIP yang nipu. Menipu bangsa dan negara ini mulai dari wali kota, mulai gubernur sampai kepada presiden. 2 periode. Karena kalian mengajukan dokumen palsu. Jadi jangan sok-sokan mau cuci tangan jadi pahlawan.